wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini ya, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat-nikmat yang lainnya yang mana dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak bisa menghitung banyaknya nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada panutan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku soleh-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya sehat dan semuanya bisa melaksanakan puasa Ramadan pada hari yang sekarang ini adalah hari ke-28 ya. Mudah-mudahan puasa kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dalam kesempatan ini Ustazah akan menyampaikan tentang 3 golongan yang akan beruntung di dunia dan di akhirat. Tentunya anak-anakku semuanya kepingin mendapatkan keberuntungan yang Allah janjikan. Nah, yang pertama, keberuntungan yang pertama adalah golongan yang membuat Allah ridho kepada kita ya. Artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ya, kalau kita berusaha untuk bersungguh-sungguh mengharap ridho kepada Allah, maka Allah pun akan membalasnya. Apa saja yang kira-kira membuat Allah ridho dengan aktivitas kita atau perbuatan kita atau amalan kita? Yang pertama adalah kita harus beramal soleh ya. Artinya anak-anakku yang solehah-solehah, di bulan puasa ini banyak sekali amalan-amalan yang harus kita lakukan ya. Terutama amalan-amalan soleh yang tidak butuh dengan waktu atau tidak butuh dengan pendanaan. Dengan kita berbuat baik, insya Allah Allah akan membalas dengan pahala yang berlimpah. Kemudian yang kedua adalah kita harus taat kepada Allah ya. Artinya tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Artinya kita tidak boleh berbuat syirik ya. Kalau kita tidak berbuat syirik, insya Allah ya, amalan kita di bulan Ramadan ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi ya, Allah berfirman, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, amalan yang kedua tadi adalah birrul walidain ya. Birrul walidain itu kita harus senantiasa berbuat baik kepada orang tua, yaitu bapak dan ibu, umi atau abi ya. Nah, kita sebagai anak tentunya kewajiban kita adalah bagaimana supaya orang tua itu senang terhadap kita ya. Maka kita harus selalu berbuat baik. Bagaimana menyenangkan orang tua? Kita tidak boleh menjadikan orang tua susah atau menjadikan orang tua kita sedih ya. Jangan sampai kita selalu menyakitinya ya,
Karena dengan kita menyakiti hati orang tua, maka kita termasuk di antara anak yang durhaka kepada orang tua. Nah, ada hadis yang menyampaikan bahwa ridho Allah itu tergantung pada keridhoan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua kita. Ya, maka usahakan ya dalam setiap harinya, kalau kita punya salah terhadap orang tua, segeralah kita minta maaf ya, mohon maaf pada orang tua supaya kita dosa-dosanya itu langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua marah ya, maka Allah pun ikut marah. Tapi kalau orang tua sayang kepada kita, anak-anaknya, maka Allah pun akan sayang kepada kita ya. Jadi usahakan dalam setiap harinya kita tidak boleh membuat orang tua itu marah atau jengkel. Kejengkelan atau kemarahan orang tua itu karena anaknya tidak mau patuh dan patut ya, sehingga orang tua itu menjadi jengkel atau marah. Tidak ada orang tua yang membenci kepada anaknya. Semua orang tua pasti sayang ya, dari mulai kehamilannya, kelahirannya, menyusui sampai sebesar seperti ini, orang tua itu sangat sayang kepada kita, sangat perhatian kepada kita. Sampai-sampai ya kita mau lebaran pun orang tua menyediakan baju baru ya. Udah beli baju baru belum? Ya, sudah semuanya ya. Nanti hari raya bisa dipakai, dan harus mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah menyediakan baju barunya ya. Dan kemudian yang ketiga adalah golongan yang meninggalkan dunia ya. Golongan yang meninggalkan dunia di sini maksudnya yang menyia-nyiakan keduniaan yang sudah Allah berikan kepada kita. Artinya Allah memberikan dunia kepada kita supaya kita bisa menikmatinya ya. Menikmati dengan adanya dunia ya. Karena dengan dunia itu ya, jalannya kita bisa masuk ke surga ya. Dengan adanya dunia, maka marilah kita bersama-sama meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak sekali pahala yang dilipat gandakan oleh Allah ya, terutama mungkin tilawahnya ya. Jangan sampai tilawah itu terlupakan ya. Kemudian sholat tarawih ya, sholat tarawih itu pahalanya juga banyak sekali, akan dilipat gandakan. Dengan kita berbuat baik juga nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi manfaatkan kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya, supaya kita akan mendapatkan lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi intinya bahwa kita kalau ingin mendapatkan keberuntungan ya, di dunia maupun di akhirat, maka kita harus melakukan tiga golongan ya. Jangan sampai kemudian kita melupakan ya yang tiga tadi. Yang pertama adalah golongan yang senantiasa kita akan mendapatkan ridho dari Allah, yaitu dengan ikhlas dan tidak boleh berbuat syirik. Yang kedua, kita harus birrul walidain, yaitu harus senantiasa berbuat baik kepada orang tua, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Nah, yang orang tua yang masih hidup, maka buatlah orang tua itu menjadi senang kepada kita. Jangan kita selalu membuat orang tua itu susah. Kemudian yang kedua, ketika kita mempunyai orang tua yang sudah meninggal, hendaklah kita mendoakannya
ya. Dengan kita selalu berbuat baik, dengan kita selalu melakukan amalan-amalan kebaikan, maka orang tua yang ada di alam kubur ya, itu nanti akan mendapatkan pahala juga. Jadi akan mengurangi dosa-dosa orang tua ya. Kemudian yang ketiga itu adalah jangan kita menyia-nyiakan dunia yang sudah Allah berikan kepada kita, karena ketika kita ingin mendapatkan surga, maka hendaklah di dunia kita banyak beramal kebaikan, melakukan amalan-amalan yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita bisa memanfaatkan dunia dengan sebaik-baiknya. Nah, itu ya yang bisa Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan di puasa yang ke-28 ini ya, anak-anakku yang solehah dan soleh ya, semuanya bisa melaksanakan dengan ikhlas, bisa melaksanakan dengan sempurna, sehingga Allah pun ridho dan akan menerima amalan puasa kita ya. Mudah-mudahan juga Allah senantiasa melindungi kita semuanya, memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan memberikan barokah kepada kita semuanya, kepada anak-anakku yang soleh-soleha, yang tercinta, kepada orang tua kita, bapak, ibu, umi, abi, kepada ustadz dan ustazah, dan juga kepada semua umat Islam. Semoga Allah semua melindungi kita semuanya. Itu saja ya yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang Ustazah lakukan ya, dan sekali lagi mohon dimaafkan ya. Yang namanya Ustazah manusia biasa, tentunya banyak salah, dan harapan Ustazah anak-anakku yang soleha dan soleh juga harus senantiasa memberi maaf kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, atau kepada siapapun yang punya salah. Jangan orang minta maaf baru dimaafkan, tapi berusaha untuk memaafkan sebelum orang lain memaafkan ya. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.